Tanggung jawab pengangkutan barang dan penumpang. Tanggung jawab dalam transportasi barang dan penumpang melibatkan keselamatan dan keamanan. Adapun prinsip tanggung jawab yaitu kewajiban pengemudi atau pemilik dari kendaraan terkait kepatuhan terhadap keselamatan. Adapun tanggung jawab ini mencakup empat, yaitu kewajiban kehati-hatian, terus kelayakan kapal, terus batasan tanggung jawab dan pemeriksaan kargo. Jadi pengaturan pengangkutan di laut Indonesia diatur dalam pasal 44 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 mengenai tentang pelayaran, yang dimana harus mengikuti prosedur dan aturan-aturan ataupun syarat-syarat tertentu yang sesuai dengan undang-undang tersebut. Terus pengangkutan laut ini, adapun proses pengangkutan laut ini diartikan sebagai pemindahan dari suatu tempat ke tempat tujuan, yang dimana mencakup pelaku seperti perusahaan kapal yang mengangkut yang diatur pengangkutan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 1992. Adapun tentang penyelenggaraan pengangkutan laut dalam negeri, bukan yang perusahaan penunjang, nomor 2 itu perusahaan penunjang di bidang pelayaran, perusahaan penunjang di bidang pelayaran diatur dalam pasal 321 WFK dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008. Adapun jenis-jenis dari penunjang perusahaan, yaitu jenis-jenisnya perusahaan pengapalan, ada perusahaan asuransi maritim, perusahaan jasa visual kapal, perusahaan jasa klasifikasi kapal, perusahaan jasa penyelenggaraan terminal, perusahaan jasa penyelenggaraan pelabuhan. Adapun penanganan bahaya laut, penumpukan pecahnya kapal dan pendamparan kapal serta ditemukannya barang-barang di laut. Ini meliputi berbagai aspek, yaitu aspek dari keamanan serta perlindungan lingkungan. Jadi dalam penanganan bahaya laut ini juga meliputi berbagai pihak, yaitu otoritas maritim, lembaga penegakan hukum, lalu ada selanjutnya mengenai penanganan bahaya laut ini ada terbagi menjadi 4, yaitu penumpukan. Penumpukan ini yang diakibatkan oleh manusia, bisa oleh cuaca, juga bisa akibat dari kesalahan teknis kapal. Lalu adapun pendamparan kapal ini yang disebabkan oleh navigasi kapal. Lalu yang terakhir lalu ditemukannya barang-barang kapal itu, misalnya contohnya itu ditemukannya bangkai kapal atau tenggelamnya suatu kapal. Lalu pecahnya kapal.